Oke, sobat semuanya, ketemu lagi ya barengan Reni Rio Team Evinorvi Channel di sini. Kali ini kami akan kembali update perkembangan terkini jalur lintas selatan alias JLS ya. Ini kita start di perempatan Tambak Rejo gitu ya bosku ya. Ini kita menuju ke arah pantai Serang yang arah Jolo Sutro Malang gitu bosku ya. Kondisi sore ini mendung dan matahari lumayan cerah ya bosku ya. Ini saya memulai perjalanan sekitar pukul 13.00 bosku alias jam 1 siang ya. Kondisi JLS dari pantai Tambarrejo ke arah pantai Serang lumayan agak lengang ya. Lumayan sepi gitu ya bosku ya. Ini saya perjalanan dengan kecepatan sekitar 40 sampai 60 km ya bosku ya. Bahkan mungkin di bawah 40 ya di beberapa titik, karena ini saya sambil memegang kamera ya bos ya. Ini saya tidak pakai alat khusus sehingga ini tangan satunya nyetir, tangan satunya lagi megang HP gitu ya bosku ya. Seperti yang terlihat di video drone awal tadi ya bos ya. Kalau kemarin itu video sebelumnya saya ke arah Pantai Pasur yang tembus ke Pantai Sine. Kali ini kita coba melihat perkembangan JLS dari arah Pantai Tambak ke arah Malang. Seperti apa? Apakah sudah tembus? Dan banyak sekali ya yang komen-komen di Facebook, Mas itu jalan JLS yang dari Tambak ke Serang itu sudah ada beberapa titik yang rusak. Kita lihat saja ya bosku ya. Soalnya saya beberapa kali lewat sini itu nggak terlalu ngeh gitu ya kalau misalnya ada titik jalan yang rusak, karena ya saya ya fokus ke pemandangan gitu ya bosku ya. Biasanya mungkin nggak terlalu banyak ya, dan saya yakin bakalan segera diperbaiki kok bosku kalau misalnya ada titik-titik yang rusak gitu ya. Soalnya seperti barat beli barang itu ya tentu ya pemegang atau pemenang tendernya pasti ya bakal memperbaiki alias ada garansi. Ini kecepatan 60 dan bensin saya full ya bosku ya. Sekali lagi, ini kecepatan berkendara saya antara 40 sampai 60 bahkan di bawahnya gitu ya. Dan perjalanan dari Pantai Tambak ke Serang itu kurang lebih yang memakan waktu 20 menit perjalanan santai dengan kendaraan gitu ya bos. Seperti ini kondisi JLS dari arah Tambak ke Pantai Serang. Pantai di kawasan JLS Serang itu yang saya tahu ya, yang tentunya pantai yang sangat ikonik gitu ya, Pantai Tambak. Terus ada Pantai Pasir Putih alias Pasitran Gondomayit ya bosku ya. Ini kalau misalnya lurus ke kanan itu tembusannya ya Pantai Pasir Putih alias Pantai Gondomayit gitu ya bosku. Tapi lewatnya lewat Tambak gitu ya, bukan lewat sini. Kalau lewat JLS nanti berputarnya kejauhan gitu ya bosku ya. Yang arah nanti ada perempatan, nanti belok kanan itu kalau lewat JLS ke Pantai Gondomayit lumayan jauh. Jadi sebisa mungkin mending lewat Pantai Tambak gitu ya. Ini ada mes para pekerja proyek ya. Ini alat-alatnya semuanya ada di sini. Saya nggak tahu namanya, pokoknya ini alat-alatnya para pekerjanya tuh kumpul di sini gitu ya. Ya seperti ini bosku. Di depan sana itu ada perempatan ya, yang ke kanan. Dari video Anda itu ke kanan. Kalau dari arah JLS Pantai Tambak itu ke barat gitu ya bosku ya. Di depan sana itu ada perempatan. Kalau misalnya belok kanan itu ke arah Pantai Gondomayit alias Pantai Pasir Putih gitu ya bosku ya. Ya jutulannya ya tembusannya ya Pantai Tambak Rejo lagi bosku ya. Sementara kalau ke arah kiri ada kawasan lagi ya bosku ya, kawasan Sidoarjo gitu ya bosku ya. Ini saya punya banyak sekali teman dan kerabat yang rumahnya belok kiri ini ya bosku ya. Ya seperti ini ya. Saya jadi teringat dulu sekitar tepat 5 tahun yang lalu ya. Setiap sore itu kakek saya itu sering sekali mengajak ke sini gitu ya bosku ya.
Kakek saya dulu itu sering mengajak ke sini untuk melihat perkembangan JLS gitu ya. Ini di depan sana itu ada jalan yang menuju ke Pantai Banteng Mati ya bosku ya. Ini di depan ini nanti pokoknya ada jalan ke kanan itu. Saya kurang paham ya. Ini sudah bagus atau kayak seperti ya pantai yang lainnya belum bagus. Soalnya saya semenjak dibangun nggak pernah ke sini gitu ya bosku ya. Ini ke arah kanan itu Pantai Banteng Mati ya bosku ya. Sementara kalau lurus ini nanti kita melewati jembatan. Di timur jembatan itu ada jalan lagi naik ke selatan atau ke kanan lagi. Itu kawasan Pantai Jebring yang dari JLS sampai ke pesisir pantainya itu kurang lebih 1,2 km ya bosku ya. Dan jalannya beneran sangat ya masih belum dibangun gitu ya bosku, jalan batuan, jalan makadam gitu ya. Kalau bahasa Jawanya atau bahasa lokalnya itu jalannya masih makadam, tapi bisa diakses gitu ya bos ya. Ini sepertinya ada bekas-bekas tambalan bosku ya. Sepertinya ada bekas-bekas tambalan jalan yang mungkin ada yang bolong terus kemudian ditambal gitu ya. Seperti ini kondisinya. Sekali lagi ya, ini 5 tahun yang lalu tepat bulan Agustus tahun 2020. Saya itu masih ingat sekali ya. Saat ini masih digempur, masih diledakan, terus kemudian dikeruk itu. Kakek saya tuh sering sekali mengajak ke sini ya setiap sore gitu ya bosku ya. Sampai pekerjanya itu hafal gitu ya. Dan ternyata ya lumayan lama ya bos ya. Ini sudah 5 tahun loh JLS ya. Sekitar 5 tahunan dari awal mula pembangunannya untuk JLS Blitar. Dan sampai sekarang belum tembus ke Malang, belum tembus juga ke Tulungagung. Sebenarnya sudah tembus ya, tapi kalau bisa ya nggak usah dilewati, nggak usah kita lewati, kita nunggu peresmian saja gitu ya bosku. Di bawah sana nanti ada jembatan, itu di timurnya jembatan itu akses menuju ke Pantai Jebring. Nanti kita berhenti langsung kita lihat view dari drone gitu ya bosku ya. Di depan sana nanti kita berhenti, kita lihat view dari drone. Untuk menuju Pantai Jebring itu ada tulisannya bosku, ada plakatnya kecil di timurnya jembatan ini gitu ya. Pokoknya setiap ada view-view yang bagus kita berhenti, kita menerbangkan drone dulu gitu ya bosku ya. Ya seperti ini dulu saya sering sekali ya berada di titik ini bersama kakek ya, bersama Mbah Lanang alias Pak Wek itu. Saya berhentinya di sini biasanya dulu ya, di kawasan jembatan ini Pantai Jebring ya bosku ya. Demikian ya bosku,
view pemandangan dari udara di kawasan Pantai Jebring ya. Yang ini jembatannya ada di baratnya Pantai Jebring gitu ya bosku ya. Sebenarnya tadi ingin saya terbangkan sampai ke pesisir pantainya gitu ya bosku ya, tapi anginnya benar-benar amat sangat kencang ya sore hari ini. Jadi saya kembalikan ya, karena sudah ada peringatan angin kencang gitu ya bos ya. Sehingga drone-nya itu ya lumayan susah untuk dikontrol. Akhirnya daripada nanti lost connect terus bahaya hilang, akhirnya saya klik RTH ya supaya kembali ke titik awal gitu ya bosku ya. Dan untuk menuju Pantai Jebring itu lewatnya jalan sini loh bos, yang di depan ini loh bos, yang dibelokan ini ya. Ini ada plakat kecil belok kanan itu ya bos ya. Ini itu tadi juga sepertinya ada tambalan jalan yang habis bolong ini bos. Ini ada plakat kecil ini belok ke kanan gitu ya bos. Itu ada jalan makadam yang menuju ke Pantai Jebring gitu ya bosku ya. Meskipun ada beberapa yang berlubang, pasti ya bakalan segera diperbaiki ya bos ya. Ya seperti yang sudah saya bilang tadi, soalnya ini di sini tuh banyak banget loh bos muatan berat yang sudah melewati JLS ini ya, muatan tebu. Kalau sore itu yang di sebelahnya perempatan Serang itu biasanya banyak sekali ya truk-truk yang muatan tebu yang ngetem di situ gitu ya bosku ya. Dan dulu 5 tahun yang lalu, tepatnya bulan Agustus, terakhir saya kesini tuh bulan Agustus ya bosku ya. Setelah itu saya nggak mau ngajak kakek lagi gitu ya. Soalnya ya sampai hafal gitu ya bosku pekerjanya, dan pekerjanya itu baik. Kok jenengan kok tasik remen toh kok ningali pembangunan JLS, maksudnya itu kok jenengan kok juga tertarik untuk melihat pembangunan JLS toh kayak gitu ya. Ya kakekku yang jawabnya ya piye lho le wong pengen delok rejo-rejane Jawa no. Kene iki mumpung cek urip kancane wis padha di celuk karo sing gawe urip kabeh ngono. Ya seperti itu ya, dan alhamdulillah kakek kami itu usianya sudah di atas 90 tahun bosku, dan sampai sekarang juga masih sehat ya. Tadi di belakang tadi itu ada Pantai Jebring yang akses jalannya itu lumayan susah. Sebenarnya pas ngedrone tadi itu sebenarnya saya sempat naik bosku, sempat naik bawa motor untuk menuju Pantai Jebring, dan jalannya masih makadam ya. Terus di tengah-tengah lahan tebu itu tiba-tiba ada truk yang lagi naikin muatan tebu gitu ya bosku ya. Jadinya menghalangi jalan, daripada mengganggu, akhirnya saya putar balik lagi dan lanjut lagi. Kita langsung menuju ke Pantai Serang ke arah Jolosutro. Apakah sekarang ini sudah pembangunannya sudah jadi, dan pembangunan progresnya itu kalau belum jadi sampai titik mana, nanti kita review sampai ke sana ya kalau boleh. Kalau misalnya nggak boleh, nanti kita terbangin drone untuk melihat kondisinya langsung dari udara gitu ya bosku ya. Cuaca kembali terik bosku ya, padahal beberapa hari ini lumayan mendung. Tadi sebenarnya lumayan mendung, tapi ya masih ada mataharinya gitu ya bosku ya. Ini di depan sepertinya ada titik aspal yang menggelembung gitu ya bosku ya. Ini ada aspal yang menggelembung, nanti saya yakin pasti bakalan diperbaiki gitu ya bosku ya. Dan di lokasi ini kita melewati salah satu pantai yang ikonik gitu ya bosku ya. Ini di sini tuh ada cafe atas langit gitu ya, atas tebing gitu ya bosku ya. Ini namanya Pantai Pudak, saya lupa nyebut ya. Ini salah satu pantai yang juga lumayan viral karena di sini tuh ada cafe di atas bukit gitu ya, dengan view-nya yang lumayan indah gitu ya bosku ya. Ini kawasan Pantai Pudak ya. Di dekat Pantai Pudak tadi ada titik aspal yang menggelembung dan sudah ditandai, kemungkinan dalam waktu yang secepatnya pasti bakalan diperbaiki gitu ya bosku ya. Ibarat beli barang elektronik atau HP atau apa, kalau misalnya ada kerusakan ya pasti ya diperbaiki ya. Itu tadi ya bosku ya, jalan ke kanan itu menuju Pantai Pudak ya. Saya lupa menyebut, ini Pantai Pudak salah satu pantai yang pembangunannya juga lumayan bagus ya di Blitar. Terus sama satu lagi itu Pantai Serit, itu juga bagus. Dan yang saya tahu di Pantai Serit nanti, di kawasan Pantai Serit nanti akan dibangun markasnya TNI. Pokoknya di situ itu akan jadi markas TNI
untuk kawasan Malang, Blitar gitu ya bosku. Pokoknya saya nggak tahu detailnya seperti apa, tapi yang pasti nanti di kawasan Pantai Serit itu akan dibangun markasnya Tentara Republik Indonesia gitu ya, Tentara Negara Republik Indonesia gitu ya bosku ya. Ya seperti ini viewnya. Ini cuaca kembali mendung, mendung ya, terik ya, mendung gitu ya bosku ya. Bahkan kemarin sore itu, tadi malam itu, alhamdulillah kawasan Blitar bagian selatan itu gerimis gitu ya bosku ya. Ini saya kesini tuh benar-benar amat sangat beruntung ya, karena ini cuacanya benar-benar bagus, terus nggak terlalu banyak truk tebu bosku. Biasanya di JLS ini tuh beneran banyak muatan tebu ya kalau biasanya saya lewat itu. Ini pas saya bikin video, yang satunya nyetir, yang satunya pegang HP buat merekam, alhamdulillahnya kondisinya lumayan sepi. Jadi saya tetap hati-hati loh bos. Ini yang saya fokuskan itu tetap jalan ya. Di depan itu ada jembatan lagi yang ke arah Pantai Serit ya, kalau ke selatan gitu ya. Kita berhenti dulu ya bosku ya. Oke, bosku, kita lanjutkan perjalanan menuju Pantai Serang ya. Kita lihat progres JLS dari Pantai Serang ke arah Jolo Sutro yang tembus ke Malang seperti apa progres terkininya ya. Dan sekali lagi,
Ini kita memasuki kawasan Pantai Jebring, bosku ya. Pantai Jebring ini juga salah satu pantai yang pembangunannya lumayan masif dan lumayan bagus gitu ya, bosku ya. Saya tadi kelewatan Pantai Pudak. Di Pantai Pudak itu ada camping ground juga ya, bosku ya. Ada pendopo di atas bukit gitu ya, bosku ya. Ada cafe. Sementara ini kalau mau ke Pantai Jebring ini belok ke kanan ya, bosku ya. Ini di selatan jalan ini banyak mobil atau banyak kendaraan. Ini menuju ke Pantai Jebring gitu ya, bosku ya. Untuk HTM-nya saya sekarang kurang update, bosku ya. Terakhir saya ke sini Lebaran lalu saya tidak bayar alias gratis karena saya datangnya terlalu sore, jadi yang jaga kemungkinan pas itu nggak ada gitu ya, bosku ya. Ini pantai wisata yang dibangun yang terakhir gitu ya, bosku, setelah Pantai Serang. Kalau misalnya ada yang nanya, Mas, recommended atau rekomendasi pantai yang paling worth it untuk keluarga itu apa gitu ya, bosku ya. Jawaban saya tetap nomor satu Pantai Tambak dan Pantai Serang gitu ya, bosku ya. Tambak sama Serang itu sama-sama worth it. Kenapa? Mau itu malam, mau itu pagi, maupun itu tengah malam, ya tetap ramai orang gitu ya, bosku ya. Itu tadi ada titik jalan yang rusak lagi ya. Tetap ramai orang karena Pantai Serang sama Pantai Tambak itu ya pemukiman gitu ya, bosku ya. Desa gitu ya, bosku ya. Pantai Tambak itu ya desa, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Wonotirto. Ini kalau Serang ini kecamatannya mungkin ikut Panggung Rejo ya, bosku ya. Ini di depan sana kita sudah melihat itu ada bongkah-bongkahan tebing yang sudah dibelah. Itu kita sebentar lagi memasuki Desa Serang gitu ya, bosku ya, Kecamatan Panggung Rejo gitu, bos ya. Kalau misalnya ada salah-salah informasi, saya mohon maaf. Tadi kita melewati pantai wisata Jebring, sebelumnya ada pantai wisata Pudak gitu ya, bosku ya. Di Pudak itu sebelah timurnya Pudak itu tebing yang lumayan curam, bosku ya. Kalau di Pudaknya itu sebelah selatannya itu sebelah timurnya itu pantai, terus timurnya pantai itu ada tebing yang lumayan tinggi gitu ya. Saya berharap wisata-wisata yang terlalu ekstrim itu ya nggak usah dijadikan tempat wisata lah. Destinasi pantai di Blitar itu banyak banget, jadi yang ada pesisirnya, ada pasir putihnya, ada bukit. Itu di Pudak itu kan dari atas itu kan ya bagus dan nggak ada turunan ekstrim atau orang bakalan jatuh, itu kan nggak gitu ya, bosku ya. Yang di pendopo, yang di tempat camping ground itu di situ ada pendopo, ada cafe. Kalau malam tuh remang-remang lampunya itu bagus gitu ya, bosku ya. Ini titik-titik ini ada jalanannya memang sudah mulai rusak. Biasanya di waktu-waktu tertentu itu di sini tuh sudah rame memanjang truk muatan tebu sampai ke perempatan sana ya, bosku ya. Coba kita lihat perkembangan JLS dari Pantai Serang ke arah Jolo Sutro yang nanti tembus ke Malang itu sampai tahap seperti apa, apakah boleh masuk atau tidak, ya nanti kita lihat gitu ya, bosku ya.